Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, saya di sini atas nama Syamsul Arifin, mahasiswa Inaifas Kencong Jember, akan menjelaskan tentang pendidikan bagi anak hiperaktif, yang mana dalam hal ini untuk memenuhi tugas kuliah dari Bapak dosen Muhammad Dasuki MPD. Terutama saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian hiperaktif. Ditinjau dari psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal yang disebabkan disfungsi neurologia dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Begitu pula anak hiperaktif adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian. Gangguan ini disebabkan kerusakan kecil pada sistem saraf pusat dan otak sehingga rentang konsentrasi penderita menjadi sangat pendek dan sulit dikendalikan. Penyebab lainnya dikarenakan temperamen bawaan, pengaruh lingkungan, malfungsi otak, serta epilepsi, atau bisa juga karena gangguan di kepala seperti geger otak, terutama kepala karena persalinan sulit atau pernah terbentur, infeksi, keracunan, gizi buruk, dan alergi makanan. Dr. Seto Mulyadi dalam bukunya Mengatasi Problem Anak Sehari-hari mengatakan pengertian istilah dari anak hiperaktif adalah hiperaktif menunjukkan adanya suatu pola perilaku yang menetap pada seorang anak. Perilaku ini ditandai dengan sikap tidak mau diam, tidak bisa berkonsentrasi, dan bertindak sekehendak hatinya atau impulsif. Sedangkan menurut Sani Budiyantini Hermawan, ditinjau secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu memusatkan perhatian. Jadi anak hiperaktif di sini adalah anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas atau GPPH, atau bisa disebut dengan ADHD. Kondisi ini juga disebut sebagai gangguan hiperaktif. Dahulu kondisi ini sering disebut minimal brain dysfunction. Terhadap kondisi siswa yang demikian, biasanya para guru sangat susah mengatur dan mendidiknya. Para ahli mempunyai perbedaan pendapat mengenai hal ini. Akan tetapi mereka membagi menjadi 3 jenis berikut ini. 1. Tip anak yang tidak bisa memusatkan perhatian. Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya tetapi tidak hiperaktif atau impulsif. Mereka tidak menunjukkan gejala hiperaktif. Tip ini kebanyakan pada anak perempuan. Mereka seringkali melamun dan dapat digambarkan seperti sedang berada di awang-awang. Tip yang kedua, tip anak yang hiperaktif dan impulsif. Mereka menunjukkan gejala yang sangat hiperaktif dan impulsif tetapi bisa memusatkan perhatian. Tip ini seringkali ditemukan pada anak-anak kecil. Yang ketiga ialah tip gabungan. Mereka sangat mudah terganggu perhatiannya, hiperaktif dan impulsif. Kebanyakan anak termasuk tip seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan hiperaktif adalah suatu pola perilaku pada seorang yang menunjukkan sikap tidak mau diam, tidak terkendali, tidak menaruh perhatian, dan impulsif atau bertindak sekehendak hatinya. Lalu selanjutnya masalah anak hiperaktif. 1. Masalah intelek. Anak hiperaktif jelas mengalami gangguan dalam otak.
ia sulit menentukan mana yang penting dan mana yang harus diprioritaskan terlebih dulu. Selain sulit menyelesaikan pelajaran, sering tidak dapat berkonsentrasi dan berlupa. Itulah anak yang hiperaktif. Ada kalanya mereka sulit mengerti pembicaraan orang secara umum, apalagi terhadap petunjuk yang mengandung langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Ia sulit menggabungkan satu hal dengan hal lainnya. Kurang kendali diri, tidak dapat berencana atau menduga apa akibat yang dilakukannya. Susah bergaul, kemampuan belajar lemah, daya pikir penangkapannya lemah sehingga sulit untuk menghadapi pelajaran matematika. Karena mengalami luka di otak, mereka sering tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaan, khususnya ketika masuk ke suasana kelas yang dinamis. Emosinya menjadi mudah tersinggung, terangsang. Perilaku yang sulit diduga itu kadang membuat orang tua, guru, atau teman-temannya merasa khawatir. Yang kedua ialah masalah biologis. Mereka suka sekali berlari-lari dan sulit untuk menyuruh mereka diam. Sepertinya sedang begitu sibuk melakukan sesuatu sehingga tidak dapat beristirahat, meraba dan menyentuh benda-benda untuk merasakan lingkungan di sekitarnya. Suka berteriak dan ribut, semangatnya kuat. Anak hiperaktif juga peka terhadap bahan kimia, obat, bulu, debu, dan barang kosmetik. Dan yang ketiga ialah masalah emosi. Anak hiperaktif umumnya bersifat egois, kurang sabar, dan emosional. Bila berbaris selalu berebutan, tidak sabar menunggu, bermain kasar, suka merusak, tidak takut bahaya, dan sembrono sehingga besar kemungkinan bisa mengalami kecelakaan. Masalah moral. Karena mengalami berbagai masalah seperti di atas, maka mereka pun tidak memiliki kepekaan dalam hati nurani. Ia bisa mencuri uang orang tua atau permen di toko, tidak mengembalikan barang yang dipinjam, masuk ke kamar orang lain, mencela pembicaraan orang, mencuri dengar pembicaraan telepon orang lain, sehingga kesan orang banyak adalah anak ini bermasalah dan bermoral rendah. Dan untuk mengatasi anak hiperaktif ini, satu, menerima dengan ikhlas. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Yang Maha memberikan anak, yaitu Allah. Jika Allah menguji kita dengan hadirnya anak dengan gangguan hiperaktif, itu tandanya Allah tahu bahwa kita mampu dapat mengatasi serta mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah anak hiperaktif cenderung memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ini yang sering kali dilupakan, bahkan tidak diperhatikan. Para ibu cenderung bergulat dan berkutat pada kesedihan dan kecewaan terhadap putranya, tapi tidak mau melihat bahwa anak-anak dengan gangguan hiperaktif ternyata memiliki kecerdasan yang luar biasa. Tugas ibulah yang mencari dan menggali kecerdasan ini. Yang ketiga ialah ajarkan kedisiplinan. Anak-anak hiperaktif cenderung tidak disiplin. Mereka tidak mau tenang dan cenderung membangkang, tidak patuh pada aturan. Nah, jika demikian, maka Anda harus membuat sebuah kontrak perjanjian dengannya untuk berlatih disiplin. Dan yang keempat, tidak menghukumnya secara berlebihan. Bukan salah anak Anda jika ia hiperaktif. Jangan menghukumnya karena gangguan hiperaktif ini, melatihnya disiplin, oke, tapi dengan cara yang baik dan benar. Dan yang kelima, lebih banyak bersabar. Ini adalah tuntunan utama bagi orang tuanya. Tanpa kesabaran, maka Anda tidak akan dapat menangani anak Anda dengan baik. Dan yang keenam, menjaga komunikasi dan biarkan ia merasakan kasih sayang Anda. Ketika Anda melihat dan merasakan perhatian yang diberikan orang tuanya, dan memang perlu diakui bahwa menjalin
komunikasi dengan anak hiperaktif ini harus senantiasa. Ibaratnya harus setiap menit kita mengajaknya berkomunikasi, dan bukannya memanjakan perhatian terhadap anak-anak hiperaktif memang harus lebih banyak dibandingkan saudara-saudara yang normal. Dan intinya penyelesaian masalah: 1. Penggunaan obat, 2. Pengaturan makanan, 3. Menghindarkan pemanjaan, 4. Menciptakan lingkungan yang tenang, 5. Memilih cara dengan hati-hati, 6. Gunakan tenaga ekstra dengan tepat, 7. Membimbing dalam kebenaran. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan tentang pendidikan anak hiperaktif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.